Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. DPR RI bertekad menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang yang sudah masuk dalam tahap harmonisasi dan sinkronisasi. Di antaranya rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol, rancangan undang-undang tentang perlindungan TKI di luar negeri, dan rancangan undang-undang tentang terorisme. Berikut laporan rekan Nuki Tampu Bolon dari ruang rapat paripurna. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-24 yang merupakan pembukaan masa sidang kelima tahun sidang 2016-2017. Ketua DPR RI Setia Novanto menghimbau kepada seluruh komisi, alat kelengkapan, dan anggota DPR RI agar dapat menyelesaikan seluruh tugasnya dengan baik di masa sidang ini. Pemirsa, dalam pidato pembukaan masa sidang kelima ini, Ketua DPR RI Setia Novanto juga menyampaikan terkait hak angket terhadap KPK yang telah disepakati pada rapat paripurna penutupan masa sidang keempat lalu agar segera ditindaklanjuti. Sebelum penyampaian pidato pembukaan masa sidang oleh Ketua DPR RI, fraksi PKS melalui anggotanya Ansori Siregar menyampaikan sikap fraksi terkait hak angket terhadap KPK. Ketua DPR Setia Novanto juga menyampaikan pimpinan DPR meminta kepada komisi-komisi terkait untuk memastikan kesiapan seluruh sarana dan prasarana transportasi serta pasar-pasar tradisional dalam menyambut bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, dan DPR akan memfokuskan pengawasan pada ketersediaan 9 bahan pokok transportasi, bahan bakar minyak dan gas, serta pasokan listrik. Untuk itu pimpinan DPR meminta alat kelengkapan dewan terkait untuk memastikan hal tersebut, termasuk dengan melakukan kunjungan spesifik ke pasar tradisional serta mengecek kesiapan bandar udara, stasiun terminal, dan pelabuhan. Dari ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Nuki Tampu Bolon dan Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan kunjungan Presiden Lituania Dalia Grybauskaitė memiliki arti penting bagi hubungan bilateral kedua negara. Terlebih, ini merupakan kunjungan pertama Presiden Lituania ke Indonesia sejak terjalin hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1993. Ketua DPR RI Setia Novanto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Lituania Dalia Grybauskaitė di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen. Ketua DPR mengatakan kunjungan Presiden Lituania ke Indonesia bertujuan untuk memperdalam kerjasama di sektor strategis seperti energi, ekonomi, perdagangan, transportasi, dan pertanian. Novanto menambahkan Lituania bisa menjadi pasar yang potensial untuk beberapa komoditas produk pertanian Indonesia. Selain itu, isu penting yang dibahas dalam kunjungan Presiden Lituania kali ini yaitu pengembangan sumber daya energi terbarukan. Setia Novanto sangat mengapresiasi keinginan kedua negara untuk meningkatkan kerjasama bilateral sebagaimana yang disepakati dalam pertemuan Presiden Lituania dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kerjasama ini diharapkan bisa ditindaklanjuti dan parlemen sebagai juga pengawas daripada eksekutif bisa memberi dukungan dalam kerjasama ini, dalam perjanjian-perjanjian ini bisa dilaksanakan. Dan diharapkan kerjasama yang sudah dibicarakan antara Presiden Bapak Joko Widodo dengan Miss Dalia ini bisa ditindaklanjuti. Novanto juga berharap terjadi peningkatan kerjasama antar parlemen kedua negara. Menurutnya hal ini sangat penting dilakukan untuk mendukung penguatan hubungan bilateral kedua negara. Untuk itu, kerjasama antar parlemen Lituania dan DPR perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam waktu dekat ini. Kerjasama people to people contact bilateral antara parlemen Indonesia dan parlemen Lituania. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Terkait persoalan batas wilayah yang terjadi karena pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi 2 DPR RI meminta Gubernur Frans Leburaya untuk dapat mencapai kesepakatan dengan Bupati dan Wali Kota setempat
serta membuat keputusan yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan perebutan wilayah. Dalam acara kunjungan kerja Komisi 2 DPR ke Provinsi NTT, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya menyampaikan masih banyak terjadi masalah batas wilayah di NTT yang merupakan dampak dari pemekaran daerah otonomi baru, seperti yang terjadi antara pemerintah kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang memperebutkan lahan Bandara El Tarik Kupang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Al-Muzamil Yusuf menilai solusi yang dilakukan oleh Gubernur sudah cukup bijak, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang memiliki masalah tersebut untuk mencari solusi kerjasama. Jika kesempatan tidak tercapai, maka Gubernur akan mengambil keputusan sendiri. Saya kira cukup bijak ketika Gubernur mempersilahkan daerah-daerah terkait yang punya persoalan perbatasan itu mendiskusikan, mencarikan solusi bersama antara daerah-daerah tersebut, dan itu disanggupi oleh para bupati terkait. Dan manakala mereka tidak selesai, mereka memang sudah ada daerah-daerah yang menyerahkan kepada Pak Gubernur untuk mengambil keputusan. Sesungguhnya keputusan peraturan Gubernur itu sudah ada yang dibuat. Anggota Komisi 2 DPR TB Aceh Hasan mengatakan bahwa konflik perbatasan selalu menjadi masalah yang terjadi dalam proses pembentukan daerah otonomi baru, dan biasanya perebutan wilayah tersebut terjadi karena adanya sumber daya alam yang signifikan yang dapat menaikkan pendapat daerah di wilayah-wilayah tersebut. Untuk itu, Aceh Hasan meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan batas-batas wilayah dalam proses pembentukan daerah otonomi baru agar di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan batas wilayah tersebut. Nah, oleh karena itu yang harus betul-betul diperhatikan di dalam proses pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran, itu menurut saya yang paling utama adalah harus jelas dulu daerah perbatasannya, begitu, di mana letaknya, dan disepakati bersama. Jangan sampai di kemudian hari setelah dilakukan pemekaran itu menjadi masalah di dalam proses pembagian pembatasan wilayah tersebut. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Esti Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.